Halo Movie Gang, kali ini saya akan menceritakan kembali sebuah alur film yang rilis di Januari tahun 2011. Film yang menceritakan suasana negeri tirai bambu di awal abad 20. Di masa itu Cina merupakan negara yang aman, karena beberapa dinasti yang selalu berperang untuk memperluas wilayah kekuasaan mereka. Film yang dibintangi sederet bintang papan atas diantaranya Andy Lau, Jackie Chan, dan Nicholas ini disutradarai oleh Benny Chan. Buat sobat movie gang yang belum sempat nonton film Shaolin secara full, kalian telah transit di channel yang tepat. Channel yang memiliki konten sinopsis alur cerita dari film box office pilihan mancanegara. Oke, tanpa berlama-lama, enjoy the show. Di awal abad 20, peperangan di wilayah Cina kerap terjadi. Hal ini dalam rangka upaya memperluas wilayah kekuasaan suatu dinasti yang berkuasa. Peperangan ini tentu saja menimbulkan dampak kehancuran di mana-mana, dan pastinya rakyat kecil lah yang menjadi korban. Kelaparan terjadi di mana-mana, sembako pun sulit didapat. Di suatu ketika, sebuah pasukan perang yang dipimpin komandan bernama Chow Man tengah berburu jenderal dari pihak lawan yang melarikan diri. Jenderal bernama Huo Long itu melarikan diri dan berlindung di sebuah kuil Shaolin. Chow Man yang melihat buruannya bersembunyi di kuil Shaolin pun segera mengejarnya. Tiba di dalam kuil, beberapa murid Shaolin mencoba menghadang komandan Chow Man. Mengingat kuil Shaolin merupakan tempat yang sakral dan harus steril dari segala kepentingan, tidak berapa lama datanglah atasan komandan Chow Man, yaitu Jenderal Hou Ji. Jenderal Hou Long pun mencoba melakukan negosiasi dengan cara memberikan peta harta karun dan emas permata, dengan syarat agar ia bisa dilepaskan dan dibiarkan hidup. Jenderal Hou Ji pun menyanggupinya. Namun tanpa diduga ketika Jenderal Hou Long lengah, tiba-tiba saja Jenderal Hou Ji langsung mengeksekusinya. Ya, Jenderal Hou Ji memang dikenal jenderal perang yang tidak mengenal ampun. Atas sikap dan prinsipnya itu, ia sangat disegani dan ditakuti. Sempat terjadi ketegangan setelah insiden itu. Sang Jenderal Hou Ji pun pergi meninggalkan kuil Shaolin. Beberapa hari kemudian, Jenderal Hou Ji merayakan kemenangan sekaligus mengenang pasukan yang gugur dalam medan pertempuran. Di momen ini, ia bertemu dengan sekutunya, sekaligus yang sudah dianggap sebagai saudara. Dia adalah Jenderal Song Hui. Jenderal Song Hui ini tipe orang yang jarang ikut membantu perang, tapi selalu minta jatah hasil rampasan perang kepada jenderal yang menang pertempuran. Untuk menambah kekuatan mereka, Jenderal Song Hui berencana menjodohkan putranya dengan putri Jenderal Hou Ji. Mereka pun mengagendakan pertemuan mengenai perjodohan ini, di mana Chow Man dan Jenderal Hou Ji sedang melakukan uji coba sebuah senjata otomatis. Senjata ini merupakan proyek politik pihak asing kepada penguasa kota Dengfeng, yaitu Jenderal Hou Ji. Tentara asing tersebut mengutarakan akan memberikan 80 unit senjata otomatis tersebut asalkan Jenderal Hou Ji memberikan akses kereta api masuk dan melintas kota Dengfeng. Hal ini tentu ditolak mentah-mentah oleh Jenderal Hou Ji. Chow Man yang coba membujuk Jenderal Hou Ji pun nyaris dihabisi oleh Jenderal Hou Ji. Sang jenderal mengingatkan agar jangan pernah melakukan negosiasi dengan pihak asing tersebut. Chow Man mendengar hal itu hanya bisa diam namun merasa tidak terima. Malahan Chow Man mencibir semoga saja Song Hu melakukan hal yang sama. Mendengar itu, Jenderal Hou Ji pun merasa tidak terima. Bagi dia, Song Hu sudah dianggap seperti saudara. Walaupun Song Hu tidak terlalu disukai Hou Ji. Kita bergeser ke adegan di mana para Shaolin muda ini sedang melakukan latihan. Di sela-sela percakapannya, mereka berniat melakukan perampasan bahan-bahan pokok dari para petinggi dan pasukan militer untuk dibagikan ke rakyat kecil. Hal ini dikarenakan kondisi ekonomi yang semakin sulit dan membuat banyak rakyat kelaparan. Di obrolan malam hari, Chow Man mengatakan telah mengagendakan pertemuan antara Hou Ji dan Song Hu. Pertemuan dalam rangka perjodohan putra-putri mereka. Dalam percakapan ini terlihat Hou Ji merencanakan sesuatu. Jenderal Hou Ji khawatir kota Dangfeng dan harta karun Hou Long yang baru saja dikuasainya akan direbut oleh Song Hu. Ia pun berencana untuk membunuh Jenderal Song Hu di malam pertemuan. Lanjut ke adegan di mana para Shaolin ini mulai melakukan aksi pencurian di rumah-rumah petinggi militer di kota Dangfeng, yang kemudian hasilnya dibagikan ke rakyat di jalan-jalan di kota Dangfeng.
Sementara itu di tempat yang sudah dijanjikan, pertemuan kedua petinggi militer ini pun akhirnya terlaksana. Dalam percakapannya, selain membahas perjodohan putra-putri mereka, Jenderal Song Hu mengutarakan mengenai pembagian kota Dengfeng yang baru saja dikuasai Jenderal Hoji. Hoji pun baginya dengan Song Hu. Namun jawaban dari Song Hu malah mengejutkan, karena ternyata Song Hu tidak menginginkan apapun dari Hoji. Ia tulus ingin menjadi keluarga dan berniat pensiun dari peperangan. Namun tiba-tiba saja ajudan Jenderal Song Hu membawa sebuah surat rahasia. Ternyata surat itu adalah rencana pembunuhan terhadap dirinya yang akan dilakukan Hoji. Setelah memberikan aba-aba pada para istrinya, mereka pun mulai bersih tegang. Song Hui tidak menyangka Hoji berniat membunuhnya di malam itu. Hoji yang merasa linglung dengan apa yang harus dia lakukan, akhirnya menembak Song Hui. Namun tembakan ini dimaksudkan hanya untuk melumpuhkan dan tidak bermaksud untuk membunuh Song Hui. Hoji mulai memahami bahwa ada yang mengkhianatinya dan saat hendak pergi meninggalkan Song Hui, tiba-tiba saja Hoji diserang pasukan tentara bayaran yang memang telah dipersiapkan untuk membunuhnya. Dalam perkelahian ini, Song Hui sempat menyelamatkan Hoji dan menyuruhnya untuk melarikan diri. Singkat kata, di balik pengkhianatan ini adalah Komandan Chow Man, pelakunya. Dalam penyerangan tersebut, istri Hoji berhasil diselamatkan oleh para Shaolin yang sedang beraksi di malam itu. Sementara Hoji dan putrinya berusaha melarikan diri dengan kereta kuda. Namun, di tengah pelariannya, kereta kuda yang mereka tumpangi terjun bebas ke sebuah jurang. Dalam kondisi putrinya yang terluka parah, Hoji mampu bersembunyi di sebuah bukit. Singkat cerita, Hoji membawa putrinya tersebut menuju kuil Shaolin. Hoji memohon kepada para biksu di sana agar bisa menyembuhkan dan menyelamatkan putrinya. Namun setelah dilakukan berbagai metode penyembuhan, putrinya tidak dapat terselamatkan. Istri Hoji yang juga berada di situ merasa kesal dan marah. Apa yang telah terjadi karena keegoisan dan kesombongan dirinya. Setelah meninggalnya putri mereka, istri Hoji pun pergi meninggalkan kuil Shaolin tanpa sepengetahuan Hoji. Hoji yang sedikit frustasi memutuskan untuk mengembara, namun masih di sekitar kuil Shaolin. Tidak berapa lama, ia ditemukan oleh seorang juru masak Shaolin. Ya, sebut saja namanya Jackie Chan ya, gengs. Ia pun kemudian diberikan tempat berlindung dan semangkuk mie. Di tempat berbeda, Chow Man yang merasa telah menyingkirkan Hoji mulai membersihkan semua pasukan yang setia dengan Jenderal Hoji. Jackie yang baru saja kembali memberitahukan bahwa di luar sana telah banyak tersebar poster sayembara untuk menangkap buronan yang ternyata adalah dirinya, Jenderal Hoji. Karena rasa bersalah atas kelakuan buruk di masa lalu serta ingin menebus dosa, Hoji pun memutuskan untuk tinggal di kuil Shaolin untuk menjadi seorang biksu. Hal ini tentunya mendapat penolakan dari biksu lainnya, mengingat betapa sombong dan kejamnya Hoji saat memimpin sebuah pasukan. Selama tinggal di kuil Shaolin, Hoji mulai banyak belajar dan memahami prinsip-prinsip kehidupan seorang Shaolin. Ia mulai menemukan kedamaian dan rasa lebih tenang pada dirinya. Suatu ketika, Hoji pun akhirnya diberikan kesempatan untuk belajar kungfu Shaolin bersama biksu lainnya. Selain ilmu bela diri, Hoji juga diajarkan ilmu pengobatan dan sepertinya Hoji kini mulai menemukan kembali jati dirinya. Suatu hari, Hoji tidak sengaja melihat selebaran di mana Chow Man akan membangun jalur rel kereta api, sebuah jalur yang menghubungkan wilayah Dangfeng dengan provinsi lainnya. Saat Hoji sedang JJM atau jalan-jalan malam, betapa terkejutnya ia melihat banyak mayat yang hendak dikuburkan secara massal. Ia pun menghampiri pasukan yang sedang menjaga proses penguburan massal tersebut. Seketika pasukan tersebut diam 1000 bahasa ketika melihatnya.
Yang berdiri ternyata di hadapan mereka adalah sang Jenderal Houji. Mereka pun langsung lari meninggalkan prosesi malam itu. Sementara para penggali kubur itu menceritakan bahwa Cao Man telah mengambil alih pasukan tentaranya, yang kemudian digunakan untuk menindas rakyat dengan memaksa mereka menggali sebuah artefak peninggalan sejarah Cina. Cao Man kemudian menjual relik peninggalan bersejarah itu kepada orang asing dalam rangka pertukaran untuk persenjataan canggih. Setelah itu ia akan membantai para rakyat pekerjanya untuk membungkam mereka. Houji pun kembali dengan membawa seluruh jenazah pekerja itu untuk dikembalikan kepada keluarganya. Cao Man yang mendengar bahwa Houji masih hidup langsung membawa pasukannya ke kuil Shaolin guna melakukan penangkapan. Houji bersama biksu lainnya pun mulai menyusun rencana untuk melakukan pembebasan beberapa tahanan buruh yang ditahan Cao Man. Arogansi dan egoisme Houji rupanya benar-benar menurun kepada Cao Man. Ia membuat onar di kuil tersebut dengan mengerahkan seorang tentara bayarannya. Sampai akhirnya pertemuan epik antara mantan jenderal dan bawahannya ini pun terjadi. Houji yang sudah berubah 180 derajat tidak sedikit pun membalas apa yang dilakukan Cao Man terhadap dirinya. Namun Houji sangat tidak menyangka ternyata Cao Man telah menangkap istrinya terlebih dahulu. Suami istri ini pun dipertemukan kembali pada situasi yang cukup memprihatinkan. Sementara itu, sesuai rencana, penangkapan Houji pun mampu mengalihkan perhatian penjagaan para tawanan. Singkat cerita, misi pembebasan para tahanan ini berakhir sukses. Namun kakak tertua biksu harus meregang nyawa. Ketika seluruh tahanan yang dibebaskan telah berkumpul dengan keluarganya, Houji memberikan sedikit tausiah untuk menjadikan diri mereka lebih tegar dan ikhlas, sekaligus memerintahkan mereka untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Karena besar kemungkinan Cao Man akan kembali dan memporak-porandakan kuil Shaolin dan pemukiman sekitarnya. Cao Man dan pasukannya yang sudah tiba mulai menyerang kuil Shaolin, dibarengi dengan serangan beberapa artileri yang dilancarkan ke arah kuil Shaolin. Kekacauan tidak terhindarkan, para pasukan dan tentara bayaran Cao Man juga mendapat perlawanan sengit dari para biksu Shaolin. Singkat cerita, pertempuran ini menewaskan semua tokoh kuil Shaolin tersebut, hingga hanya menyisakan Houji yang sedang bertarung dengan Cao Man. Houji mengingatkan Cao Man untuk bertobat, namun tentu saja hal ini diabaikannya. Bahkan Cao Man tetap menyerang Houji. Di sisi luar kuil, pasukan asing yang juga menjadi sekutu Cao Man menembakkan artileri secara membabi buta. Akibat serangan artileri tersebut, Cao Man terlempar dan nyaris terjatuh dari ketinggian. Tidak cukup sampai di situ, Houji pun kembali menyelamatkan Cao Man dari reruntuhan atap kuil. Melihat pengorbanan Houji yang mencoba menyelamatkan nyawanya, Cao Man mulai berusaha membantu Houji untuk segera bangkit. Namun apa daya, serangan artileri ini tidak kunjung berhenti, hingga mengakibatkan keduanya terlempar dan Houji tewas di tempat. Sementara itu, beberapa biksu Shaolin berhasil melumpuhkan para tentara asing. Cao Man yang berhasil selamat dari reruntuhan kuil terlihat begitu menyesali atas segala yang telah terjadi dan ia lakukan. Kuil tersebut kini hancur tak tersisa. Mayat dan darah tumpah di mana-mana.
Dari kejauhan, Jackie yang memimpin rombongan pengungsi hanya bisa meratapi dengan apa yang telah terjadi. Kuil salin tempat semua berlindung dan bernaung kini sudah hancur. Istri Hoji yang terlihat dalam rombongan pun tidak mampu membendung air mata. Ia masih teringat saat terakhir suaminya itu menyerahkan abu kremasi putri kesayangannya. Apalagi dengan perubahan sikap dan karakter Hoji yang sekarang semakin membuatnya merasa kehilangan. Perjalanan pun terus berlanjut. Oke Sobat Movie Gang, tim Pitai TV mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton tayangan ini secara full. Dukung terus channel ini agar tetap semangat membuat alur cerita film terbaik lainnya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.